Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Putri Awalia, biasa dipanggil Putri dengan NIM 123240095. Oke, hari ini saya bakal mengerjakan tugas akhir mata kuliah pemrograman web untuk membuat shopping chart sederhana. Ketentuannya itu di halaman pertama menampilkan daftar kategori, kemudian halaman kedua menampilkan daftar produk untuk setiap kategori, halaman ketiga menampilkan detail dari produk yang dipilih, dan halaman keempat menampilkan shopping chart. Di sini juga sudah disediakan database yang bisa kita gunakan. Nah, yang pertama kita jalankan dulu sumnya, lalu kita masuk ke adminnya. Karena tadi di sini sudah disediakan database, jadi kita tinggal import aja. Aku kasih nama database-nya shopping chart. Nah, di sini langsung kita import. Oke, importnya udah berhasil. Terus, selanjutnya kita bikin folder baru di htdocs. Aku kasih nama shopping chart juga. Langsung kita buka di VS Code-nya. Nah, karena kita mau mengkoneksikan database kita dengan codingan, jadi langkah pertamanya kita bikin file koneksinya terlebih dahulu. Aku kasih nama connection.php. Nah, di sini kita perlu membuat beberapa variabel yang berfungsi untuk mengkoneksikan database-nya. Yang pertama itu ada hostname, localhost, terus ada username, root, terus ada password, kosong, dan yang terakhir adalah database name-nya. Selanjutnya kita koneksikan dengan new mysqli as hostname, as username, masukin semua variabel yang udah dibikin di sini. Nah, karena nanti mungkin saja ada kemungkinan koneksi kita itu gagal, jadi kita kasih pengecekan if as connect error, itu kita hentikan koneksinya. Terus kita kasih tahu pesan errornya. Ini. Nah, coba kita cek koneksi kita sudah berhasil atau belum. Nah, kalau berhasil itu dia akan kosong di halaman webnya. Oke, next. Kita bakalan membuat halaman pertama untuk menampilkan semua kategori. Aku taruh di indeks aja. Terus kita include-in file koneksi kita. Terus aku mau ambil data dari kategori. Kita lihat dulu di tabel kategori itu isinya apa aja. Nah,
Di sini ada kategori ID, kategori name, sama description. Aku mau nanti nampilin kategori name, description, sama yang terakhir itu adalah jumlah produk dari setiap kategorinya. Nah, untuk nampilin jumlah produknya itu aku perlu pakai join dengan tabel produk. Jadi query-nya bakalan jadi kayak gini. Select, see all, terus count, p.product ID as quantity from categories C, left join, products P on C kategori ID sama dengan P kategori ID. Kenapa pakainya P kategori ID dan C kategori ID? Karena foreign key dari dua tabel ini tuh kategori ID. Terus group by C kategori ID. Habis itu kita jalankan. Connect as SQL. Oke. Terus kita tampilin di halaman webnya. Pertama aku mau bikin kontainer dulu. Terus aku kasih align center biar nanti tabelnya itu ada di bagian tengah halaman. Aku kasih judul all categories. Terus di bawahnya ada link buat menuju ke shopping chart. Nah, aku nanti bakalan bikin file yang namanya chartview.php buat nampilin shopping chartnya. Si shopping chart. Oke. Terus aku mau nampilin si data kategorinya tadi tuh sebagai tabel. Nah, aku tuh mau bikin setiap kategori tuh kayak ada 2 baris, terus 2 baris 3 kolom. Nah, di kolom pertama itu dia bakalan ke merge sama baris kedua buat nulisin nomornya. Terus di kolom kedua baris pertama itu nama kategori, terus kolom kedua baris kedua itu deskripsi, dan kolom ketiga itu di merge sama baris kedua untuk menampilkan jumlah produknya atau kuantitinya. Jadi aku mau langsung looping si tabelnya while as data sama dengan MySQL fetch assoc. Ini tuh maksudnya dia bakalan ngambil hasil dari query-nya itu diubah sebagai bentuk array asosiatif atau array yang indeksnya itu dari nama kolom si tabelnya ini. Nih, gitu. Nah, terus di sini aku tutup PHP-nya. Terus aku buka lagi buat penutup si while-nya. Tabel bordernya 1, cell spacing-nya aku mau 0 karena biar garisnya tuh kayak nggak double. Terus cell padding-nya aku kasih 20. Nah, di TR pertama ada 3 tabel data. Yang pertama itu dia nampilin
nomor. Nah, di sini aku bikin dulu variabel nomor yang pertamanya itu 1, karena dia akan mulai dari 1. Gini, terus kita kasih row span-nya 2, karena dia mau nge-merge baris pertama sama baris kedua. Terus, TD yang kedua adalah as data kategori name. Tabel ketiga adalah kuantitinya. Yang ini juga kita kasih row span 2. Nah, terus di baris kedua kita tinggal isi TD-nya pakai description. Coba kita cek dulu. Indeks, oh sorry, tipe ya ternyata. Group by. Karena dia bakalan iniin tabelnya tuh berarti aku mau tabelnya ini di luar aja, di luar looping. Nah, dia tampilannya akan seperti ini. Terus aku mau kasih di bagian kategori name-nya ini ada warnanya, sama hurufnya nanti bakalan jadi kapital semua. Di sini aku kasih pakai function string to upper. Terus background color-nya itu aku pakai warna ini. Oh ya, aku juga mau bold ini nomor, nama kategori sama kuantitasnya. Nomor, nama kategori, sama kuantitas. Oke. Kemudian di bagian nama kategori ini nanti aku mau bikin sebagai link yang dia bisa mengarahkan halaman webnya itu ke halaman kedua. Di sini aku bungkus pakai anchor yang menuju ke products.php. Dengan mengirimkan parameter ID kategori dari sdata kategori ID. Oke, udah ke link ya. Tapi masih not found karena aku belum bikin file products-nya. Next kita pindah ke
products.php, kita includein juga. Terus kita mau ambil data dari produk. Kan karena kita diminta buat menampilkan ini, tiga ini. Product ID, product name, sama unit price. Select product ID, product name, sama unit price from products where. Nah, karena kita mau kasih kondisi where kategori ID-nya itu kategori ID dari kategori yang kita pilih. Tadi kita udah kirimin ID kategorinya. Makanya kita di sini harus mengambil kategori ID-nya dengan get. Where kategori ID sama dengan SID kategori. Terus kita running. Sorry, S-Connect-nya lupa. Oke, terus di bawahnya kita bikin halaman HTML baru kayak yang sebelumnya mirip-mirip. Title-nya kita ganti jadi products. Bikin kontainer lagi. Align-nya center. Biar dia di tengah. Center. Nah, aku mau tampilin si produknya ini kayak tabel biasa aja, makanya aku bikin tabelnya dulu. Bordernya 1, cell spacing-nya 0, cell padding-nya 20. Terus di sini bikin table head-nya, nomor, product name, sama price. Nah, baru di table row yang buat datanya itu kita looping. Kita buka dulu tag PHP-nya. Kita pakai looping while. Mirip kayak yang tadi. Kita ambil sebagai array asosiatif. Terus kita tutup tag PHP-nya. Dan kita buka lagi. Nah, di sini baru kita bikin table row untuk table datanya. Karena yang pertama itu nomor, jadi di sini aku bikin as nomornya 1. Terus kita outin as nomornya as no plus plus. Kenapa plus plus? Karena dia nanti bakalan bertambah sesuai dengan jumlah yang ada di si datanya tadi. Jadi kayak kalau ada 5 ya nanti urut dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nomor. Yang kedua adalah product name.
Dan yang ketiga adalah unit price. Ini ambilnya sesuai dari nama kolom yang ada di tabelnya aja ya. Tuh, terus di sini aku mau kasih background colornya sama kayak yang di sini. Oke, terus ini juga aku mau bold. Nah, terus kita cek. Ini udah muncul ya. Di sini kita kasih judul juga. All product from. Nah, karena aku mau nampilin nama kategori buat ditampilin di sini, jadi kayak kan tadi aku milihnya yang beverages. Jadi nanti munculnya all products from beverages. Jadi aku mau kirimin juga nama kategorinya di sini. Get name is data kategori name. Terus kita tangkap di sini cut name. Jadi di sini kita tinggal panggil as kategori name-nya. Terus kalau karena aku mau bikin dia jadi capital semua, aku pakai string to upper lagi. Terus di bawahnya ini bakalan ada link pakai Anchor buat eh, mengarahkan si usernya ini balik ke tabel kategorinya. Berarti ke index.php see another products from kategori name. Bukan. See another kategori harusnya. Kan kita di sini baru nampilin semua kategorinya. Oke. Kita cek. Nah, udah muncul ya. Si another kategorinya juga udah balik ke sini. Nah, aku mau bikin si price-nya ini sebagai float yang punya 2 angka di belakang koma. Jadi aku kasih number format. Number format tuh kayak ngeformat angkanya terus mau berapa angka di belakang koma. Karena aku mau 2 angka jadi pakainya 2 aja. Ya, kasih tanda dolar biar keren. Nah, udah ada ya. Udah muncul, terus aku nanti mau bikin si product name-nya ini bisa diklik dan munculin detail dari setiap produknya. Makanya aku mau bungkus pakai Anchor lagi. Yang menuju ke detail product.php dengan mengirimkan parameter ID product as data as data product ID.
Ini kita pindah ke belakang, kita cek. Nah, udah berhasil. Ini juga udah kekirim ID-nya. Jadi kita bikin di detail produknya. Kita inputin lagi. Terus kita mau bikin SQL buat ngambil detail produknya. Select all from product. Where. Nah, jadi kan kita udah ngirimin parameter ID produk sama ID produk aja. Jadi di sini kita tangkap ID produknya pakai sget. Nah, di sini kita tinggal kasih where product ID sama dengan is ID produk. Terus langsung kita query. Kita jalanin. Terus hasil dari connect-nya. Sorry. Nah, hasil dari query-nya ini bakalan kita ubah ke bentuk array asosiatif. Ini. Terus kita ganti title-nya jadi detail product. Bikin kontainer lagi. Lainnya center juga. Terus kasih H1. Title, detail from as data, nama produknya. Jangan lupa dikapitalin. Terus di sini aku mau kasih link buat balik ke tabel produk yang lain. Karena di sini aku perlu ID kategori sama kategori name. Makanya aku mau kirimin dua variabel ini ke sini biar nanti pas balik tuh dia tetap ada ininya. Ada ID kategori sama kategori name-nya. Kategori name. Sini kita tangkap ID kategori name. Terus di sini kita balik ke products.php dengan mengirimkan dua variabel. ID kategori ID kategori sama kategori name. Kategori name, terus di dalamnya aku kasih teks see another product from
nama kategorinya. Coba kita cek. Udah muncul. Dia juga udah balik ke sini. Next, kita tampilin detail dari produknya. Aku mau pakai tabel lagi. Bordernya 1. Cell spacingnya 0. Cell paddingnya 20. Nah, nanti tuh aku mau bikin tampilannya kayak ada 3 kolom. Kolom pertama itu nama kolomnya, terus yang kedua itu titik 2, dan yang ketiga itu adalah value-nya. Makanya di sini TR, tabel data yang pertama adalah kita lihat di sini kolomnya apa aja. Products. Yang pertama ada product ID. Product ID titik 2 is data product ID. Kita nggak perlu looping lagi karena di sini tuh datanya udah data dari setiap produknya. Jadi cuman ada satu. Seperti itu. Aku mau kasih warna juga di sini. Samain kayak yang ini. Kita copy aja. Terus biar nggak capek, kita copy row-nya. Nanti tinggal ganti-ganti ininya. Yang kedua itu ada product name. Terus yang ketiga ada supplier ID. Next, yang keempat adalah kategori ID. Ada quantity per unit. Quantity per unit. Terus ada harganya, unit price. Next ada stock. Units in stock. Terus ada units on order. Terus ada reorder level. Dan yang terakhir adalah discontinue. Discontinue. Coba kita cek ya udah muncul atau belum. Nah, di sini udah muncul detailnya. Di sini aku mau bikin dia jadi float lagi yang punya 2 angka di belakang koma. Jadi unit price-nya bakalan aku kasih number format.
number format, terus dikasih dolar. Oke, udah berhasil. Nah, di ketentuannya itu, halaman ketiga ini, di bagian bawah ini ada form yang berfungsi untuk memasukkan jumlah produk yang mau dibeli. Jadi nanti di paling bawah ke sini itu aku bakalan kasih form yang berisi inputan jumlah produk yang mau dibeli, dan kalau diklik add nanti dia bakalan menuju ke halaman chartnya. Jadi aku di sini nambah TR row-nya satu lagi. Terus ada table data yang pertama itu apa kita kasih keterangan quantity add to chart. Terus di T2 ini juga aku kasih warna yang berbeda aja di row-nya. Mau warna beige. Nah, di tabel data yang terakhir ini kita bikin form yang mengarah ke bagian chart. Ini aku nanti bakalan bikin chart.php-nya itu di dalam folder php. Terus metodenya post. Karena nanti di chartnya itu nampilin detail dari datanya dulu, kayak misalkan product name, terus jumlah yang mau dibeli, terus harga sama totalnya. Makanya aku kasih input hidden. Ini punya hidden buat nyimpen si value-value yang mau dikirimin. Kayak yang pertama ini ada ID produk, berarti aku mau kasih yes data product ID. Terus yang kedua adalah product name, dan yang ketiga adalah price-nya. Unit price, benar. Nah, terus baru kita bikin input number buat inputin si quantity-nya. Kita kasih name quantity, terus kita kasih minimalnya adalah 0, biar si usernya ini nggak bisa input angka negatif. Jadi minimalnya adalah 0. Dan ada button type-nya submit. Aku kasih teks add aja. Coba kita cek. Oke, udah muncul fungsi dari min-nya itu tadi, ini. Ketika kita klik ke bawah, dia tuh bakalan berhenti di 0, jadi nggak bisa ke angka yang negatif. Seperti itu. Ini aku mau build dulu, tadi lupa. Pindah ke belakang. Nah, udah. Terus, di bagian folder PHP ini, aku bikin file baru, chart PHP. Di dalam sini, aku bakal mulai pakai yang namanya session.
Session ini dia akan menyimpan data sementara. Jadi misalnya ketika aku inputin jumlah produk yang ada di sini yang mau aku beli, terus aku klik add, dia akan menuju ke halaman shopping chart. Terus di shopping chart itu nanti dia bisa menuju ke halaman-halaman lain untuk menambahkan produk-produk yang lain. Jadi ketika dia pindah ke halaman lain, di bagian chartnya itu data yang udah kita tambahin itu nggak akan hilang. Jadi dia buat nyimpen data itu. Seperti itu. Yang awalnya itu pakai session start terlebih dahulu. Terus kita cek apakah server request metodenya itu adalah post. Kalau misalkan dia metodenya post, kita baru jalanin kode yang ada di sini. Nah, yang pertama, kita ambil datanya yang ada di hidden ini tadi, kayak ada ID produk, nama produk, harga, sama kuantitasnya. ID produk, post, ID produk, terus produk name-nya, terus price-nya, dan yang terakhir adalah kuantitasnya. Nah, si data-data yang dikirim tadi udah kita simpan ke variabel masing-masing. Terus kita cek if not is set as session chart. Jadi nanti kita bakal nyimpen produk-produknya itu di session chart. Jadi kalau misalkan kita baru pertama kali menjalankan programnya dan kita belum nambahin data ke session chart atau session chartnya ini belum dibikin, maka kita mau membuat si session chartnya terlebih dahulu. Sebagai array kosong. Kenapa array? Karena dia bisa nyimpen banyak produk. Kayak gitu. Terus, kalau misalkan si session chartnya ini udah ada, berarti kan otomatis kita udah menambahkan produk ke si chartnya. Terus, kalau misalkan kita mau nambah produk yang lain, atau menambahkan produk yang sama, itu kalau produknya sama, kita tinggal nambahin jumlahnya aja. Jadi nggak perlu bikin row baru. Kita di sini perlu variabel found, awalnya false, terus kita looping si session chartnya sebagai item. Di sini kita pakai reference. Kenapa? Kenapa pakai reference? Karena nanti apapun yang diubah atau dilakukan di S item ini bakalan berpengaruh ke si chartnya. Terus kita cek if S item ID produknya itu sama kayak ID produk yang baru diterima atau enggak. Kalau iya, berarti item quantity-nya itu tinggal kita tambahin sebagai sama quantity-nya. Kayak gitu. Terus found-nya jadi true dan kita kasih break. Nah, itu kan kalau misalkan si produknya udah ada. Tapi kalau misalkan produknya belum ada, kita kasih pengejakan if not found. Itu kita bikin
simpen ke chart baru. Pertama itu ID produk, kita isi dengan ID produk yang udah diterima. Terus product name, terus price-nya, dan yang terakhir adalah kuantitinya. Oke, kalau udah kita arahkan header, pakai header location. Aku mau bikin chart view di luar folder PHP, jadi yang setara sama index. Chart view, makanya kita perlu keluar dari folder PHP terlebih dahulu dengan titik-titik slash ini. Kayak gitu. Oke, sekarang kita bikin chart view-nya. Sini kita perlu session start lagi. Terus kita bikin halamannya. Kita ganti title-nya jadi shopping chart. Terus bikin kontainer lagi. Align-nya center. Terus aku mau kasih judul your shopping chart. Nah, di sini nanti bakalan ada link yang mengarahkan usernya itu ke halaman indeks. Jadi dia bakalan nerusin mau belanja yang lain atau enggak gitu. Di sini kita isi dengan index.php. Aku kasih teksnya continue shopping. Nah, terus kita cek kalau misalkan session chartnya ini masih kosong, kita bakalan tampilin tabel yang row-nya itu isinya itu tulisannya your chart is empty. Tapi kalau nggak kosong dia nampilin data-data yang udah disimpan di chartnya. Itu kita buka dulu tag PHP-nya. If empty as session chart. Terus kita tutup dulu. Kita buka lagi. Sini kita bikin, kayaknya tabelnya di luar aja. Sini tabel bordernya 1, cell spacingnya 0, dan cell paddingnya 20. Aku taruh di sini. Nah, di sini baru kita tulis table row-nya. Oh iya, bikin table head-nya dulu ya. Table head-nya yang pertama itu nomor, terus product name, terus price, quantity, sama totalnya. Yang pertama adalah nomor. Jadi di sini kita kasih S.
nomor kayak biasanya pakai 1. S nomor plus. Enggak, ini kan yang kosong ya? Sorry. Kalau yang kosong karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, jadi kita call span jadi 5. Terus kita tulis, yang lainnya, center, kita kasih teks, your chart is empty. Tuh. Nah, baru kalau misalkan nggak kosong, kita di sini kasih else. Else itu kita pakai for each. For each as session chart as item. Sini kita tutup dulu PHP-nya dan kita buka lagi. Baru kita tulis si TR-nya. Tabel data pertama itu adalah nomor. Terus tabel data kedua adalah product name. As item, product name. Terus yang ketiga adalah as item price. Nah, untuk menghitung totalnya itu kita kasih di sini bikin dulu as total sama dengan as item price dikali as item quantity. Nah, untuk grand totalnya itu awalnya kita kasih dulu di sini 0. Baru di sini kita kasih as grand total nambahin atau menjumlahkan dari si totalnya. Habis price langsung kuantitinya. Dan yang terakhir adalah totalnya. Oke. Nah, di sini tadi kan udah nampilin ini ya. Nah, aku mau kasih di bawahnya itu ada TR lagi. Tabel data yang pertama itu kita call span jadi 4. Teksnya grand total. Terus tabel data yang kedua tampilkan 0 karena masih kosong. Aku mau kasih warnanya peach. Tuh, terus ini di luar loopingnya.
Aku kasih samain kayak ini, tapi isinya yang beda. Es Grand Total. Coba kita cek dulu. Misalkan aku mau 2. Nah, ini udah muncul. Terus aku mau kasih warna di sini kayak yang sebelumnya aja. Copy aja dari sini. Taruh di sini dan di bagian price sama total sama grand totalnya ini aku mau kasih number format lagi. Grand totalnya juga sama. Terus kasih dolar, dolar, dan dolar. Oke, nah ini aku mau mepetin ke kanan. Jadi pakainya align right. Right. Oke. Udah berhasil. Terus kalau misalkan ini ke sini, ke indeks lagi. Misalkan kita tambahin ininya mau 5. Ya udah nambahin di bawahnya. Terus aku mau kasih di sini ada clear chart. Jadi buat menghapusi keranjangnya, isi keranjangnya. Itu di sini TR call span-nya 5. Ada ini menuju ke PHP clear chart. Ini aku belum bikin, jadi nanti kita bikin. Teksnya adalah clear chart. Kalau ditengahin, oke. Gini, nah di clear chartnya tuh dia akan membersihkan isi dari chartnya. Kita buka dulu tag PHP-nya, terus kita session start. Terus kalau mau ngehapus isi keranjangnya itu kita bisa pakai session unset. Tuh. Nah, kalau udah kita arahkan lagi ke pakai header location, arahin ke chart view-nya lagi. Coba kita reload, terus kita clear chart. Nah, ini udah berhasil ngehapus si keranjangnya. Aku perbaiki dikit di bagian sini, aku pepetin ke kanan. Oke, continue shopping, dia masuk ke kategori kalau si shopping chart karena masih kosong, jadi dia masih empty. Terus kalau misalkan aku
tambah produk dan aku masukin ke chartnya, misalkan ini aku mau beli kaviar dengan 10, dia bakal masuk ke sini. Terus misalkan aku nambahin lagi yang lain, ini misalkan aku mau 5. Ya udah, masuk ke sini. Coba kita buktikan perhitungannya. Eh, ini kan dia 15 dengan kuantitasnya 10. Berarti 15 dikali 10 itu berhasil 150. Terus yang kedua adalah 9,2 dikali 5. 46 benar, dan 46 ditambah dengan 150 itu benar 196. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.